Halo, ketemu lagi bersama saya Teresia Pipit dalam video tutorial pembuatan buku cerita hingga menjadi video animasi. Sekarang kita simak bersama-sama ya. Ya, untuk membuat buku cerita, sebaiknya kita harus punya draftnya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa menentukan tokoh yang akan kita pakai dalam sebuah cerita. Nah, saat ini saya sudah mendapatkan, tokohnya yaitu seorang anak perempuan berusia, 7 tahun yang saya panggil Gemi, dan saya mendapatkan anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Nah, di sini, saya meminta bantuan, Pinterest untuk mendapatkan bentuk kepala, lalu mata, ya, juga tangan. Yang ini, tangan ataupun lengannya ya. Nah, setelah itu saya upload menggunakan media Canva. Setelah di-upload lalu saya gunakan untuk membuat tokoh ini menjadi sesuai yang saya inginkan. Ya, untuk matanya seperti ini pun saya akan gunakan untuk si Gilang. Lalu bagaimana mencari, apa, pakaiannya. Saya menggunakan elemen. Kita klik di elemen, lalu kita bisa cari baju anak perempuan dan baju anak laki-laki. Di sini banyak sekali eh, baju-baju, gambar-gambar baju yang pasti bisa teman-teman pilih salah satunya. Tentu saja yang sesuai dengan karakter si tokoh tersebut. Kita tinggal tulis promptnya di sini. Saya baju anak perempuan, lalu kita bisa klik atau enter ya, yang keluar seperti ini. Kemudian begitu juga dengan baju anak laki-laki. Nah, di sini saya sudah memilih baju anak perempuan dan baju anak laki-laki seperti yang ini. Nah, lalu kita tinggal pasangkan, demikian. Baju anak laki-laki juga, lalu kakinya pun juga demikian. Nah, kalau sudah semua tersusun menjadi satu karakter yang utuh untuk tokoh dalam buku cerita, kita bisa buat menjadi grup semua. Nih, baik matanya kita klik ya, contohnya seperti ini nih. Mata ini kita klik, lalu kita shift, lalu bagian kepalanya, bagian bajunya, lalu tangannya. Kita buat grup dulu ya, kita grupkan dulu. Memang harus sabar ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan kakinya kita buat grup supaya bisa menjadi satu. Begitu juga untuk karakter si Geminya, yaitu karakter si kakaknya. Kalau sudah, oke. Selanjutnya setelah menentukan karakternya melalui media Canva, saya buka kembali karena mau membuat buku cerita, jadi saya menggunakan create ini di Canva. Saya pilih yang bentuknya A4 portrait ya. Nah, setelah sudah sudah mendapatkan bentuk bukunya, lalu kita tentukan karakter apa namanya backgroundnya ya. Sudah ketemu lalu ke eh, warnanya. Untuk penentuan warna kita bisa klik di sini background color-nya. Background color yang kita pilih, kebetulan saya memilih gradasi orange, nah seperti ini. Lalu kita masuk untuk menggambarkan karakter yang kita inginkan atau gambar cover yang ingin kita dapatkan, yaitu kita boleh klik elemen, lalu boleh diklik di sini rumput karena saya akan memberikan rumput misalnya. Oke. Ada apa saja di rumput ini, kita bisa pilih di sini ya. Nah, kebetulan saya ingin
Nah, mendapatkan ini, elemen ini, ingin menggunakan elemen ini, jadi saya ukur besarnya seperti yang saya inginkan, kemudian saya susun di bawah. Nah, apalagi yang saya butuhkan yaitu, eee, masih dengan rumput-rumputan juga. Nah, kita bisa cek-cek di sini cari lagi mana misalnya ingin, membuat lainnya ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang diinginkan. Kalau saya mungkin rumputnya sudah di sini, nah tanaman ini boleh sesuai selera yang teman-teman inginkan. Saya turunkan. Oh, saya gunakan layer ini karena masih saya ingin ingin gambar ini ada di belakang, saya gunakan layer. Saya klik kanan, saya klik layernya lalu send to back. Oke, nah demikian ya teman-teman ya. Lalu saya ingin kasihkan kebetulan ingin memberikan, gambar gereja. Nah, tentu teman-teman juga boleh di elemen ini, klik elemen ini lalu bisa search elemennya gereja misalnya. Nanti akan muncul gereja, bermacam-macam gereja. Demikian ya teman-teman. Nah, saya kebetulan memilih gereja yang bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, tapi ini juga lagi-lagi ada di depan. Saya klik kanan untuk membuat layer ini ada di belakang gambarnya. Send to back, oke. Nah, demikian. Teman-teman boleh memberikan, bermacam-macam gambar sesuai dengan karakter yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan judulnya teman-teman? Penentuan judul kita tidak lagi ke elemen tapi kita ke teks. Add text box. Oke, kita klik. Nah, kita bisa pilih dulu nih teman-teman, eee, judul atau model judul yang akan kita pakai di sini ya. Misalnya saya memilih Let's the Party ini ya, modelnya seperti ini. Nah, kita klik, lalu kita tuliskan judulnya. Kalau saya kebetulan judulnya kasih bawah ini, ternyata saya blok, gaming, dan gila. Oke, wow masih panjang, besar ya. Nah, untuk ukuran bisa dikecilkan melalui ukuran sini ya teman-teman ya. Nih, bisa dikecilkan di sini, seperti yang kita mau. Atau bisa juga di sini, begini ya. Nah, bagaimana dengan kasihnya? Oh, kasihnya juga saya harus kecilkan supaya bisa masuk dalam, buku saya. Atau melalui yang warna putih ini kita kecilkan juga bisa. Sudah, kita angkat ke atas satu persatu. Wah, ya, oke. Ini contoh. Oke, kita bisa atur sedemikian rupa ya teman-teman. Ini contoh saja. Oke. Oh ya, saya ingin menambahkan awan misalnya. Tadi kembali lagi ke elemen, supaya di sisi sebelah kanan kita bisa klik di search elemennya awan, awan putih. Klik, enter, kita bisa pilih. Oke, mana yang saya pilih? Kita lihat see all. See all ini bisa sekali banyak ya teman-teman ya. Mungkin saya pilih ini. Oke, saya ini text ini saya hapus. Saya klik awannya saya pindahkan ke sini. Besar kecilnya bisa menyesuaikan masing-masing ya, sesuai selera teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadilah cover yang kita harapkan. Kalau teman-teman mau mengganti hurufnya ini menjadi warna yang berbeda pun bisa ya dari sini nih. Klik text color, misalnya saya mau menggunakan warna biru katakan supaya bisa keluar ya warnanya. Klik. Nah, demikian ya teman-teman. Atau yang kasihnya pun juga begitu. Saya
klik. Oke. Nah, selesai untuk cover. Sekarang kita lanjut ke isinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas atau membuat, isi dari buku itu sendiri. Dari draft yang sudah teman-teman, dapatkan atau miliki, teman-teman bisa, menggunakan, bantuan CapCut, aplikasi CapCut, lalu kita masuk kepada AI Media untuk mempermudah teman-teman, mmm, membuat, gambar dari bukunya tersebut tanpa menghilangkan, karakter dari tokoh si Gemi dan Gilang. Nah, bagaimana caranya? Kita ke AI Media, lalu ke AI Image-nya, kita klik, dan kita referensinya kita ambil dari, eee, gambar yang sudah di-download dari, Canva, media Canva tadi, yang kita sudah pilih Gemi dan Gilang, itu karakter atau tokoh, utamanya ya. Nah, dalam hal ini saya akan membuat gambar di halaman pertama contohnya, karena si Gilang ini sedang tertidur dengan nyenyaknya, maka saya memilih gambar Gilang yang pertama sebagai contoh, lalu kita open di sini dan kita beri prompt di sini. Suasana, ini contoh promptnya ya, suasana kamar Gilang, suasana pagi di kamar Gilang. Sinar matahari masuk melalui jendela kamar. Gilang sedang tertidur dengan nyenyak sambil berselimutkan. Sesudah ini lalu kita generate ya, teman-teman, nih pilihannya generate di sini. Kita klik. Oke, kita tunggu sampai, generate-nya ini mencapai 100%. Oke, kalau sudah, kita akan mendapatkan gambar seperti ini, teman-teman. Ini contohnya ya. Nanti halaman kedua, kita juga akan melakukan, generate gambar yang kurang lebih sama seperti ini, hingga sampai buku cerita ini selesai, ya. Demikian ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk, pembuatan buku selanjutnya setelah kita mendapatkan gambar-gambar dari bantuan CapCut, kita upload semua gambar itu teman-teman ya, kita upload ke dalam media Canva, kita kembali lagi ke media Canva. Nah, di sini saya mencoba membantu atau menggambarkan caranya kita masuk ke dalam, portret yang tadi yang sudah ada cover-nya, lalu kita tentukan warna background-nya terlebih dahulu. Kalau di sini mungkin kita warnanya krem, saya memilih krem karena, apa namanya, mirip dengan tone yang saya pilih. Lalu kita bisa besarkan gambar yang sudah kita miliki. Kira-kira seperti ini untuk menjadi satu halaman, ya. Demikian selanjutnya ke halaman berikutnya, halaman kedua. Saya juga akan upload, tadi sudah di-upload gambar-gambarnya, lalu gambarnya di sini ada, oke, yang kedua yaitu ibu. Saya juga memberikan background warnanya, oke, yang saya pilih. Nah, lalu saya besarkan sampai semua ini
menjadi satu gambar atau rangkaian cerita dari awal sampai akhir, sampai selesai ya teman-teman. Kalau sudah selesai semua baru nanti diberikan kata-katanya atau, bacaannya, itu dari proses sebuah, buku. Karena anak-anak PAUD tidak mungkin bisa untuk menuliskan, kata-katanya. Untuk kata-katanya sebaiknya tulisannya tidak menabrak objek-objek yang penting. Kalau misalnya perlu diberikan, eee, apa namanya, di bagian bawah, boleh seperti ini ya teman-teman. Nih, contohnya demikian. Pilih add text, kita ke add ke teks, lalu nah, berikan seperti ini. Misalnya contohnya, saya di sini, ibu bentar, ibu membangunkan Gilang, tetapi Gilang masih malas untuk bangun. Tulisannya atau font yang kita pilih tentu saja yang luas ya teman-teman, karena ini buku untuk PAUD, ya. Kita blok dulu tulisannya boleh, lalu kita pilih font yang sesuai, yang kita inginkan. Tentu saja font ini dari awal sampai akhir harus sama ya teman-teman, tidak boleh, yang pertama mau bentuk misalnya Times New Roman, lalu yang keduanya pakai Arial begitu. Sebaiknya harus sama. Misalnya saya menggunakan, eee, bentuk huruf, mmm, saya suka huruf yang mana ya, yang agak luas, yang tentu saja yang mudah dibaca untuk anak-anak PAUD teman-teman ya. Saya pakai Ciwi misalnya. Oke, lalu tinggal saya kecilkan dan kita geser nih teman-teman nih. Maaf, huruf ini kita turunkan ke bawah supaya tidak menabrak objek. Nah, besarnya kira-kira seperti ini. Mengikuti ya. Oke. Dan jangan sampai ke sisi sebelah kiri ini karena nanti buku ini akan kita jilid ya, akan kita apa, akan kita cetak dan kita satukan. Dan kalau bisa tidak terlalu ke kanan karena nanti di sini ada penentuan atau membuat, halamannya. Bagaimana kalau untuk menuliskan halaman saya memilih kita langsung saja untuk ke halaman, kalau halaman saya akan mencari bentuk angka-angka yang lucu-lucu karena ini untuk anak PAUD, misalnya bentuk star atau bintang. Oh, tentu saja bukan di efek, saya di elemen, maaf. Elemen, lalu saya akan cari star. Star yang sudah ada angka-angkanya, teman-teman. Nah, kita cari star. CO, kita ke CO, kita lihat, ini bentuknya lucu sekali. Ya, teman-teman. Ada yang sudah ada angkanya. Sabar ya, kita boleh pilihkan. Banyak sekali pilihan-pilihan starnya, kita mau menggunakan warna apa boleh, atau bisa sesuai selera ya teman-teman. Lucu sekali ya teman-teman ya. Ya, banyak pilihan. Saya ingin misalnya warna, oh ini yang ada biru-birunya deh. Nah, bisa nggak ya? Hmm,
pindahkan ke sini. Di samping. Oke. Demikian ya teman-teman. Sebetulnya gambar star ini pun bisa kita sesuaikan, ada yang sudah bernomor di dalamnya. Ya, nanti teman-teman bisa cari. Ini hanya contoh saja untuk penentuan halamannya, begitu. Ya, setelah semuanya selesai, nanti bukunya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, saya sudah membuat bukunya jadi seperti ini, buku cerita. Nah, begini teman-teman, hasil dari akhir pembuatan buku cerita saya kurang lebih menjadi seperti ini. Ya. Nah, sampai selesai. Oke. Setelah kita selesai membuat buku, lalu yang bentuknya portrait itu kita ubah menjadi bentuk landscape, teman-teman. Nah, di sini saya meminta bantuan Gemini AI juga. Nah, kita buka Gemini, lalu saya minta bantuan ini, kita upload, kita ubah dulu ya di agentnya ini kita buat dalam bentuk gambar ini. Iya, kita buat gambar, lalu kita upload dari galeri kita, gambar mana yang akan dibuat bentuk atau diubah menjadi bentuk landscape ya teman-teman. Misalnya contohnya di halaman ini, salah satunya ya. Nah, terus kita beri prompt-nya. Tolong bantu saya ubah bentuk gambar ini menjadi bentuk landscape karena untuk video ini 16:9. Lalu kita kirim. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman untuk mendapatkan video yang berbentuk landscape ini. Dia sedang berproses. Untuk membuat prompt-nya, saya sarankan untuk tidak berbelit-belit ya teman-teman. Kenapa? Karena sepertinya AI ini akan bingung kalau perintah kita terlalu banyak. Jadi, nah, demikian teman-teman. Jadi, kalau sudah seperti ini dengan bantuan Gemini, tentu saja saya Gemininya yang pro ya teman-teman. Lalu kita download dengan ukuran penuh. Nah, kalau sudah kita download, lalu kita kembali lagi sudah selesai semua setiap lembarnya dari buku cerita kita yang berbentuk portrait atau A4 itu, lalu kita gunakan kembali aplikasi CapCut kita. Begitu teman-teman. Nah, sudah ke-download ya teman-teman. Oke, lalu kemudian kita buka aplikasi CapCut kita. Oke. Nah, di sini kalau sudah kita akan menggunakan, kita mau menggerakkan gambar kita tadi yang sudah kita buat bentuk landscape tadi. Nah, kita akan menggunakan AI video, teman-teman, lalu kita import image. Ya, AI videonya ada di sini di bagian AI media ya, lalu kita import image-nya yang tadi sudah kita download. Lalu kita beri prompt-nya. Seperti contohnya,
tidak perlu berbelit-belit ya teman-teman, kita bisa mengubah Gilang, misalnya Gilang berbicara dengan ibu dan kakak. Kepala Gilang melihat ke ibu dan kemudian ke kakak. Mereka sedang berjalan bersama sambil bercakap-cakap. Nah, lalu kita generate ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai generate-nya ini genap 100% teman-teman, ya. Kita harus bersabar dulu. Oke, kalau sudah selesai, sudah 100%, ya, kita coba nih. Kita klik di sini, kita lihat gambar. Bu, kapan kita bisa berdua lagi ke sini? Nanti kalau Gilang kakak lebih tua juga. Iya, kita akan berdua lagi Oke, ke berhasil teman-teman, ya. Nanti kalau sudah semuanya, ini per halaman ya teman-teman, kita boleh import image kita, gambar kita yang sudah bentuk landscape, nanti akan menjadi seperti ini. Seandainya ini belum ada suaranya, kadang-kadang suka tidak muncul suaranya nih AI dari video ini ya, teman-teman nanti boleh kita isi sendiri sound kita atau voice kita dengan menggunakan voice over di sini ya. Nih, ini contohnya, ada recording started-nya di sini ya. Misalnya kita mau menggunakan bahasa, kebetulan ini sudah ada suaranya ya, jadi Gilang, ibu, dan gamingnya sudah Bu, bersuara. kapan kita bisa berdua lagi ke sini? Nanti kalau Gilang kakak lebih tua juga. Iya, kita akan berdua lagi ke sini. Nah, tapi kalau tidak ada, teman-teman jangan bersedih, kita bisa pakai voice over ini ya, lalu kita isi sendiri suara kita. Begitu. Oke, jika sudah semuanya berhasil untuk dibuat animasinya, nah saya berikan contoh menjadi seperti ini teman-teman. Halo, aku Gemi dan aku Gilang. Kita bertemu dalam kasih Gemi dan Gilang. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Bangun Gilang. Begitu. Terima kasih teman-teman untuk video tutorial kali ini. Sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya. Salam.